Yanda Tulangan, NIM 19041104019. Arnaldo Paat, NIM 190411041010. Indayani Pratiwi Ratulangi, NIM 190411041016. Agnesita Piankasi Nyoman, NIM 1904114012. Irsani Suot, NIM 190411041014. Bioteknologi merupakan teknologi yang menggunakan sistem hayati atau proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Teknologi yang ada akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Bioteknologi bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari sesuatu yang akan dijadikan sebagai objek penerapan dari suatu teknologi. Dalam bidang peternakan, bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi unggulan dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas peternakan. Contohnya, inseminasi buatan, transfer embrio, cloning, dan lain-lain. Selanjutnya adalah permasalahan penerapan bioteknologi di Indonesia. Industri peternakan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Hal yang masih menjadi masalah ada beberapa, yaitu produk peternakan seperti daging dan susu dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan atas permintaan nasional. Ketersediaan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kurang maksimalnya penerapan teknologi seperti teknologi pengolahan pakan dan juga teknologi reproduksi. Selain itu, sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi penerapan teknologi. Kewenangan negara untuk mengatur dan membatasi pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi. Fungsi negara erat kaitannya dengan konsep negara hukum dan konsep demokrasi. Dalam konteks negara hukum, fungsi negara adalah dalam rangka melakukan perlindungan hukum bagi rakyat. Sedangkan dalam konteks demokrasi, fungsi negara adalah dalam rangka menegakkan kebebasan dan persamaan. Ya, ketika bicara masalah negara hukum, tentu saja tidak akan lepas dari masalah hak asasi manusia. Dikatakan demikian karena ciri utama dari setiap negara hukum modern adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusinya. Sedangkan konstitusi itu sendiri merupakan titik temu hubungan antara konsep negara hukum dan konsep demokrasi. Artinya bahwa konstitusi sebagai manifestasi perjanjian masyarakat yang tertinggi menghendaki adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan hukum guna menjamin adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berpijak pada prinsip kebebasan dan persamaan. Secara historis, adanya penegasan perlindungan konstitusional terhadap pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan bioteknologi dapat dikatakan baru muncul dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen, yaitu dalam pasal sebagai berikut. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Karena pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi merupakan bagian dari HAM, maka terhadap perlindungan dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara. Hal ini secara normatif sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lebih lanjut, secara lebih spesifik, pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi. Pengaturan tersebut perlu dilakukan baik terkait masalah penelitian, pengembangan, penerapan maupun pemanfaatan produk bioteknologi dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Politik hukum perundang-undangan tentang bioteknologi. Selain jaminan konstitusional, tentu saja diperlukan sebuah politik hukum perundang-undangan di bidang bioteknologi yang levelnya setingkat undang-undang dan peraturan di bawahnya secara hierarkis. Jaminan dan perlindungan konstitusional tersebut kemudian diderivasi ke dalam beberapa undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan ketentuan lebih lanjut dari jaminan konstitusional tersebut yang dapat dijadikan sebagai pijakan umum dalam pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 sebenarnya hanyalah bersifat penegasan kembali terhadap politik hukum, pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Politik hukum pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Pesatnya perkembangan bioteknologi sehingga kemudian banyak invensi dalam bidang bioteknologi, maka menjadi suatu kewajaran jika sistem hak atas kekayaan intelektual memberikan perlindungan yang memadai terhadap bidang ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi juga telah diderivasikan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual. Solusi untuk permasalahan penerapan bioteknologi salah satunya adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Seorang penyuluh harus mampu menyampaikan informasi dengan tepat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengadopsi teknologi atau informasi yang disampaikan. I get dirty thoughts about you.